Baca ya, saya baca aja ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babnya masih kitabul janaiz ya, kitab jenazah. Wa Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui, dakhala menemui, Rasulullah SAW pernah menemui Abu Salamah. Wa qad syaqqa basaruhu, dan sungguh basaru penglihatan matanya syaqqa, terbuka. Fa'agmadahu, lalu beliau memejamkan matanya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basaru. Inna ruh, sesungguhnya ruh itu idza qubida, apabila digenggam, diambil, ittaba'ahul basaru, maka pandangannya mengikutinya. Fadajjana sun min ahli, lalu manusia dari keluarganya berteriak. Faqala lahu Nabi, Rasul bersabda, la tad'u ala anfusikum ila bi khair. La tad'u, jangan kalian mendoakan untuk diri kalian ila bi khair, kecuali kebaikan. Jangan katakan atas diri kalian kecuali kebaikan. Fa'innal malaikata, karena sungguh malaikat tu'aminu ala ma taqulun, mengaminkan atas apa yang kalian katakan, kalian doakan. Semakola, kemudian Rasulullah bersabda, mendoakan maksud ini, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, warfa', dan angkatlah derajatnya fil mahdiyin, di antara orang-orang yang terpimpin. Wafsah lahu fi qabrih, wafsah, dan luaskanlah lahu untuknya fi qabrih, di dalam kuburnya. Wan nawir lahu fihi, dan nawir, cahayakanlah atau terangilah lahu untuknya fihi, di dalamnya, di dalam kuburan. Wakhlufhu fi akibih, itu akbihi apa akibih? Akbihi. Dan adakanlah ganti di dalam anak cucunya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sah. Pertama, maksud dari sini menerangkan kalau ada orang meninggal, cabut nyawanya, itu kan matanya terbuka kan, ditutup, dipejamkan. Bacanya apa? Enggak ada bacaan di sini. Pejamin aja. Jamin tuh. Nah, kata Nabi itu, inna ruha, sesungguhnya ruh itu idza qubidu, apabila diambil, ittaba'ahul basar, maka pandangannya mengikutinya. Ada sih kita bisa paham ya. Tapi diambil dari bawah. Kan kalau kita lorong kan, ini kan matanya ke atas kan? Iya. Nah, itu kan. Tuh, dari bawah. Iya. Tuh. Nanti kalau di Al-Quran tuh surat Al-Waqiah kalau salah Allah. Wa antum khina idzin tanzurun, dan kamu ketika dicabut nyawa tanzurun, melihat. Tuh, melihat ruhnya lagi diambil. Yang ngikutin kan? Tuh. Nah, kemudian orang-orang pada ini
apa namanya, keluarganya itu pada histeris deh kalau bahasa kitanya itu ya. Kemudian Bukannya tetap kita ini di kupingnya, Ustaz? apa? Ya itu di kuping yang lagi sakaratul maut. Enggak, ini udah meninggal maksudnya ceritanya. Ceritanya udah meninggal ini kan matanya melek, gitu kan. Kita ngikutin contoh Nabi itu disuruh pejamin, gitu. Di sini masih begitu, pejamin. Nah kemudian keluarganya kan pada histeris, gitu kan. Kemudian kata Nabi, jangan kalian berkata la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian berkata maksudnya doa gitu kan. Ya apa aja gitu. Perkataan atas diri kalian kecuali yang bagus. Yang baik, ngomongnya baik-baik. Jangan yang enggak baik, kadang-kadang kan namanya orang lagi apa namanya? Berduka cita itu kan. Omongannya kadang-kadang suka ngantur. Jangan ya, ngomong yang nggak baik. Karena itu dia fa'innal malaikata tu'amminu ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kamu kata. Nah, ini dari sini kita bisa ambil pelajaran hati-hati dalam berkata. Yang baik-baik aja. Nah, kemudian ini doanya. Ya, summa qala Allahumma firli abi salamah. Misalnya dengan contoh doa nih, misalnya Fahmi meninggal, Allahumma firli Fahmi, misal gitu kan. Dan seterusnya baca warfa darajatahu fil mahdiin, dan angkatlah derajatnya pada orang-orang yang mahdiin yang terpimpin ya. Wasah lahu fi qabri, dan luaskanlah untuknya kuburnya. Dari sini kita bisa paham ya kan, kalau orang mukmin kuburannya lah apa, tapi orang kafir ya kan. Saya dulu pernah sampaikan kan, orang kafir turun dicabut ke langit, ditolak tuh ruhnya tuh, bau malaikat, kemudian sampai ke liang lahat langsung dihimpit sama apa namanya itu yang lahat ya kan, kemudian diketok sama malaikat ya makal itu. Seluruh alam mendengar kecuali jin dan manusia. Ya. Kemudian wanawir lahu fi, dan terangilah untuknya di dalamnya. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran di dalam kubur untuk orang mukmin itu terang. Tapi kalau enggak ya gelap. Gelap kita ke malaikat yang serem-serem. Kalau orang muda dengan malaikat yang ya berseri-seri. Pada wakhlufu fi aqbihi, dan adakanlah ganti di dalam anak cucunya gitu. Ini doa kalau kita apa namanya mayat. Nah, untuk mendoakan mayat ya kan, biasanya kita melawat ya baca doa ini ya, cuman ganti namanya aja kan, Allahumma fir li siapa. Kalau perempuan Ya sebut aja namanya, misalnya li Fatimah, li Aisyah misalnya, atau saya lainnya sebut namanya, cuman diganti nama doang. Yang lainnya ikutin. Nah, bisa dipahami ya. Pahami baca ringkasannya. Maksud: 1. Menganjurkan memejamkan mata mayit. 2. Menganjurkan mendoakan mayit dan keluarganya. Hukum sunnah. Ya. Berikutnya, wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, ketika wafat, sujjiya, ditutup biburdi hibaroh, dengan kain, ini kain dari Yaman, maksudnya kain
bercorak, ya, ada coraknya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sisa maksud dari sini menerangkan mayit kalau dia meninggal tuh ditutup dengan kain, biasanya kayak itu ya, Gendongan. iya kayak kain gendong, tuh. Ini genggang ya, di sini bilangnya Kain genggang. genggang ya, Garis-garis. garis ya, ditutup pakai kain itu. Ditutup sebelum mandi, ya, sebelum dimandikan maksudnya. Dan kata Imam An-Nawawi, ditutup seluruh badannya. Nah, ya. Kan boleh juga apa namanya, mencium wajah mayit. Di bawahnya itu ada tuh wanha, dan darinya Ana Abu Bakrin radhiyallahu an, bahwa Abu Bakar radhiyallahu an pernah mencium An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti, setelah matinya. Jadi ketika Nabi wafat, Abu Bakar datang menemui Nabi itu ya, mayit jenazah Nabi dalam keadaan sudah tertutup dengan tadi apa itu, kain genggang dia yang bercorak. Lalu Abu Bakar fakasyafa an wajhi, lalu dibuka tuh wajahnya, tuh kain yang di wajahnya itu dibuka. Suma akabba alaih, kemudian Abu Bakar menelungkup, ya gak kuat ya, ngelihat orang yang disayangi gitu kan, gak kuat ya kan. Waqab balahu, lalu Nabi Abu Bakar menciumnya ya, wabaka, dan Abu Bakar menangis. Jadi itu boleh aja ya, untuk memuliakan ya. Nah, kemudian dari hadis 561 ya kan. Jadi mayit itu mesti ditutup ya, seluruh badannya. Nah, sampai ke liang lahat. Buka lagi itu. Sampai di liang lahat. Kata Nabi dari Jalan Ibnu Abbas, ini saya bacakan aja ya. Rasulullah SAW bersabda, "Khammiru wujuha mautakum." Khammiru, tutuplah wujuha, wajah-wajah mautakum, mayit-mayitmu. Wala tashabbahu bil yahud, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Ini hadis riwayat At-Tabarani di kitab Al-Mu'jamul Kabir. Imam Al-Haythami katakan rijaluhu thiqat, roh-rohnya kepercayaan. Nah, jadi kita diperintah khammiru wujuha mautakum, menutup wajah-wajah mayat-mayat kalian dari dikafan, ya kan, sampai ke liang lahat. Nah, dari jalan Khabbab, sahabat Khabbab, kalau dia berkata, "Fakunna idza ghattayna biha," kami adalah kami apabila menutupinya dengan kain. Ra'sahu, ini tentang Mus'ab, ada sahabat Mus'ab bin Umair namanya itu ya, wafat ya kan. Ditutup dengan pakaian itu, pakaian Mus'ab. Kalau ditutup kepalanya, tuh kepala Mus'ab, badat rijlahu, kakinya kelihatan. Wa idza qattaina rijlaihi, dan apabila kami menutup kakinya, kedua kakinya, bada ra'suhu, maka tampak kepalanya. Jadi kayaknya pas-pasan
pendek gitu ya. Fa'amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami an nughtiya ra'sahu, supaya kami menutup kepalanya. Wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal izkir. Lalu kami menjadikan, maksudnya meletakkan di atas kedua kakinya sesuatu dari izkir. Izkir itu rumput-rumputan yang harum. Nah itu loh. Ini satu dalil di liang lahat, wajah ditutup, seluruh badan mesti ditutup. Ya. Nah, kemudian wafi riwayatin dari satu riwayat kalau sallallahu alaihi wasallam gotu, ini perintahnya. Kalau tadi kan perbuatan itu kan yang ditakrur Nabi, ini perintah Nabi. Gotu biha ra'sahu, tutuplah dengannya, dengan kain itu, ra'sahu, kepalanya. Waja'alu ala rijlihil izkir, dan jadikanlah di atas kakinya izkir, rumput yang wangi, rumput ilalang. Dan kita bisa paham bahwa wajah mayit itu yang diperintah oleh Nabi adalah ditutup, nggak dibuka. Tuh, ya. Dari sejak dikafankan sampai masuk ke liang lahat. Nah, ada orang berkata wajah mayit dibuka. Mereka beralasan dengan riwayat Umar bin Khattab. Jadi begini bunyinya. Ibnu Hajar berkata di kitab Al-Matalib Al-Aliyah, ini saya kutip dari kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Waqala Ahmad bin Mani, telah berkata Ahmad bin Mani, haddatsana Husaim telah menceritakan kepada kami, anba'ana Mujalid, telah memberitahukan kepada kami Mujalid, an Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Umar berkata, ausani Umaru radhiyallahu an, Umar telah mewasiatkan kepadaku, kata Ibnu Umar, bapaknya itu ya, bapaknya berwasiat kepada Ibnu Umar. Qala, dia berkata, Umar berkata, idza wada'tani fi lahdi, apabila engkau meletakkanku filah di dalam liang lahatku, fafdi bi khaddi ilal ardi, fafdi, maka fafdi itu sampaikan pipiku ini ke tanah, maksud tempelkan pipiku ke tanah. Hatta la yakuna baina jildi wa bainal ardi syai', sampai tidak ada antara kulitku dan antara bumi tanah syai'un, tidak ada penghalang, maksudnya pipinya ditempel. Ini dibuka. Ya berarti buka. Ini dasar yang mereka pakai, dasar hukum. Qala Ibnu Hajar berkata, al isnadu dhaif, sanadnya dhaif min wajhain, dari dua arah. Pertama, dha'fu Mujalid ibni Sa'id, lemahnya Mujalid bin Sa'id rawi hadis. Yang kedua, inna fihi inqita', bahwa di dalamnya ada inqita'. Ini istilah hadis munqati, sanadnya terputus, tidak nyambung, itu maksudnya. Baina Sya'bi, antara Sya'bi wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar. Fa innahu lam yasma' min Ibnu Umar, karena sebenarnya dia Asy-Sya'bi tidak mendengar hadis ini dari Ibnu Umar. Ini dasar dalil yang mereka pakai, wajah itu harus dibuka kemudian ditempel ke tanah, hadisnya lemah. Jadi yang benar ditutup, jangan dibuka. Kemudian ada kaidah fikih al aslu baqa'u makana ala makana, hukum asal itu tetapnya keadaan semula, tetapnya kondisi seperti keadaan semula gitu ya. Terus orang-orang bilang kalau nggak dibuka
Yo dipocong, itu mah dalil ANT, apa dulu ada? ANTP itu orang itu biasa nonton ANTP. Ya. Nah, jadi bisa dipahami ya, ini ya. Nanti tuh yang untuk waktu itu dipersepsikan ya, ini ya. Iya, Ustaz. Iya, ya wajar karena memang masyarakat belum banyak orang yang tahu. Kurang ini. Ya, ngaji nggak langsung kepada dalilnya, nggak omongan ke omongan. Memang mesti pelan-pelan ngadepin mereka. Ya. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 561, hadis sah. Maksud menganjurkan untuk mayat sebelum dimandikan, hukum sunnah. Ini jam berapa ya? Coba lihat. Hadis 562, 562 juga sate. Iya. Hadis sah, maksud boleh mencium mayat, hukum mubah. Ya, jam berapa Bang? 10. Udah, nanti segini dulu ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.